Apa tuh Diplomatic School of Itu Indonesia? pikiran. Jadi pikiran itu tadinya kan bukan sih, hanya mau kepengen menyelamatkan ada beberapa apa sih informasi lah gitu. Nah terus pikiran bikin lah Diplomatic School of Indonesia itu tadinya. Isinya sih nggak ada orangnya, cuma sengaja aja tar bikin sendiri. Tujuannya apa? Diplomatic School of Indonesia. Nah, tadinya tuh kepingin menyampaikan jadi gini, menyimpan informasi penting karena banyak orang yang salah kaprah. Misalkan gini, bahwa semua orang tuh diplomat loh kalau sesuai dengan definisi dari diplomat itu apa. Terus setiap kita ini sudah sebagai arti diplomat secara harafiah gitu. Ya, kita ini sudah menjadi diplomat jika kita sudah membuat nama atau menjaga nama baik Indonesia, entah itu dalam negeri ataupun di luar negeri. Meskipun orang identiknya di luar negeri. Nah, nggak harus diplomat itu yang karir gitu. Nah, non karir pun bisa dikatakan diplomat gitu. Seperti misalnya non karir itu kayak kita kerja misalnya. Kan kalau diplomat itu kalau di KBRI contohnya nih, KBRI itu kan ada diplomat karir dan non karir. Kalau karir itu berarti dari Kemlu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, tergantung tuh di KBRI itu ada apa nih Bu. Contoh nih kalau di KBRI itu yang ada hubungan internasional itu bukan kalau kita kuliah. Bebas. Kalau di diplomat itu nggak harus hubungan internasional, nggak harus. Contoh nih yang ikan ambil yang paling lengkap lah KBRI di Kuala Lumpur. KBRI Kuala Lumpur itulah KBRI yang paling lengkap. Jadi KBRI itu ada dubesnya. Nah, dubes itu kan jabatan politik, nggak harus karir. Bisa karena kedekatan dengan presiden, bisa karena dia timnya presiden, bisa karena orang politik pokoknya. Pokoknya itu jabatan politik aja. Bisa juga dari Kemlu sendiri. Kalau dari Kemlu sendiri berarti karir dia. Cuman lagi-lagi itu jabatan politik yang bisa dicopot suatu waktu. Contoh Bu Menlu ini kan dulu dubes di Belanda. Nah, terus tapi baru setahun 8 bulan dipanggil sama presiden jadi menteri luar negeri. Nah, itu kan haknya presiden. Oke, nah terus di Malaysia itu kan ada dubes. Nah, ada atasé pertahanan, berarti dari Kementerian Pertahanan. Atasé imigrasi, berarti dari Kemenkumham. Ada atasé kepolisian, berarti dari polisi. Terus ada atasé pendidikan. Terus ada jadi paling lengkap dia tuh, lengkap. Ada berapa atasnya tuh sebenarnya? Oh, banyak tuh atasnya dia di KBRI Kuala Lumpur itu. Nah, berarti dia diplomat karir dari kementeriannya masing-masing. Nah, adakah diplomat non karir? Ada, gitu. Nah, kalau yang karir ini disebut dengan home staff. Kalau non karir disebut dengan local staff. Tapi local staff itu bisa dari warga Indonesia yang dibawa ke luar negeri, atau warga Indonesia yang ada di situ di negara setempat, atau warga asing yang di situ. Nah, itu bisa itu. Nah, terus kita ini apakah bisa dikatakan diplomat? Bisa. Kalau kita misalkan kayak tadi membawa nama baik bangsa. Nah, contoh atlet itu diplomat disebutnya. Penari-penari itu diplomat, choir itu diplomat karena mereka tuh udah mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Sama dengan duta bukan? Duta. Diplomat itu sama dengan duta. Duta ya? Sebenarnya kan diplomat itu sendiri kan orang yang membawa atau menjaga citra bangsa kita di luar. Gitu. Nah, tapi sekarang diperluas tuh. Definisinya nggak hanya di luar, di dalam negeri pun kita bisa menjaga. Kalau kita bisa menjaga itu, kita juga dikatakan seorang diplomat. Gitu. Nah, cuman intinya diplomat itu adalah, kalau kita ngomong secara kasarnya, diplomat itu adalah memang jujur, kepalsuan lah, penuh kepalsuan. Karena bagaimana cara kita? Diplomat itu penuh kepalsuan. Jujur Bu, saya yang mengalami kan. Dan jadi gimana? Artinya apa tuh? Gini Bu, gimana cara hal seburuk-buruk apapun negara kita, bangsa kita, tapi harus kita balut dengan kebaikan di luar. Satu itu, terus kedua nih Bu, contoh aja nih. Waktu kami dinas di KBRI di Tehran tuh. Nah, kan waktu itu Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota HAM PBB. Oke. Nah, itu kan kita harus minta dukungan nih. Support dari seluruh anggota PBB. Nah, pertama nih, kan negara ASEAN kan ada 11 sekarang, tapi di Iran tuh hanya ada 6 yang buka kedutaan. Yang buka kedutaan? Hanya 6 negara. Nah, kita nih mendatangi nih satu persatu nih. Yang 6 ini? 6 ini. Intinya adalah dukung Indonesia ya, sebagai anggota
Dewan HAM PBB. Tapi itu kan halal dong, soalnya kayak misalnya lobbying gitu kan. PBB tahun tahun 2017 sampai 2019 saat itu. Oke, oh iya, santai gue dukung. Udah 6 nih udah. Masuk lagi ke negara MIKTA namanya. MIKTA itu Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia. MIKTA ini kebetulan semuanya ada kedutaannya di Iran. Kita datangin, udah kon 6, 4, 10. Terus habis itu masuk lagi ke negara-negara non-blok. Kan Indonesia itu masuk non blok. Kita samperin satu tuh Bu. Udah, masuk lagi ke negara-negara G20 gitu-gitu Bu. Nyari nih adut menang. Lucunya nih Bu, di depan kita nih bilang, "Oh, don't worry ya Mr. Ambassador, we will support you 100%." Kan kita dengar tuh, "Don't worry Bang, So Indonesia good, is our close friend, bla bla bla." Udah. Faktanya tahu nggak Bu? Nggak ada. Ketika pemilihan sendiri, negara yang menjamin dirinya membelot, entah itu abstain kah, atau entah itu mereka menolak kah atau apa itu. Tapi bersyukurnya 180 dari 200 lebih, 180 itu semua setuju. Gitu. Nah, terus akhirnya kita tahu dong pas di PBB-nya, lo kemarin lo bilang dukung, kenapa sekarang enggak? Tetap kita datang lagi kan? Ke mereka, terima kasih ya. Meskipun mungkin berbeda ini pandangan, mungkin kamu setuju, mungkin pimpinan di pusat tidak beda, tapi nggak apa-apa, makasih. Tapi kita tahu nih dia itu kan dia palsu lah intinya. Nah, artinya kan kepalsuan tuh. Iya. Kita menyembunyikan diplomasi, tuh. Itulah namanya diplomasi. Jadi bikin biar tidak apa ya Bu ya, biar gimana ya, keburukan itu rapi tertutup. Contoh yang pernah dicontohkan dan kita selalu diajarkan seperti itu, contohinlah Bung Karno. Jadi Bung Karno itu saat itu waktu KTT Asia Afrika Bu, di Bandung tahun 55 tuh. Waktu itu India negara paling anti mendukung Indonesia waktu itu bergabung dengan apa gitu, gue lupa tuh. Gimana caranya? Itu lagi di Bandung. Itu sebelum kemerdekaan ya? Udah, sudah ya? 10 tahun setelah kemerdekaan. 10 tahun Ya, Asia Afrika. Udah nih Bu, udah. Akhirnya bingung kan dia macam, sedangkan ini menit terakhir nih Bu, harus butuh India nih. Kalau nggak India ini nggak akan memenuhi quorum gitu. Udah. Tahu Bu apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno? Pak Soekarno tuh hanya mendatangi Perdana Menteri India saat itu. Beliau nggak ngomongin apa-apa Bu, hanya kayak guyon dan membuat si PM ini ketawa ngakak. Nah, negara-negara yang tadinya yang ikut sama India nggak mendukung Indonesia, langsung ngomongin, wah India udah oke tuh. Akhirnya mereka dukung. Padahal Indianya enggak. Padahal nggak dukung Bu, cuman karena pintar nih bikin suasana seolah-olah India itu dukung. Nah, itulah diplomasi. Jadi bedanya diplomasi dengan politik apa? Kan kalau politik juga penuh kepalsuan. Iya Bu, tapi kalau politik mungkin lebih ke apa ya Bu? Sifatnya lebih straight gitu atau apa ya Bu ya? Lebih kasar lah. Kalau diplomasi itu kan tadi diperhalus. Mau bagaimanapun dia tidak akan bisa menunjukkan kemarahan dia, tidak boleh menunjukkan kebohongan dia. Pokoknya depan tuh manis aja. Itu seperti di gambar-gambar orang yang depannya malaikat, belakangnya iblis. Gitu, iblis. Itu ya persis seperti itu diplomasi. Itulah kita ya, memang itu dibentuk seperti itu. Iya, gitu, dibentuk seperti itu. Meskipun memang ada juga orang-orang yang tulus, misalkan ya negara-negara yang memang sahabat kita dari dulu ya, yang benar-benar dekat banget. Tapi tetap saja misalkan karena kita gini Bu, nggak bisa kita juga harus membuka 100%, tapi kita harus pintar-pintar apa ya, seolah-olah kita nggak benci lo sama lo, tapi kita benar sakit hati gitu sama tapi kamu. Kita udah ada catatan lah untuk mereka bahwa ini akhirnya, nah karena gini Bu, konsekuensinya nih, ketika kamu nggak mendukung saya, nanti next kami juga akan mendukung kamu. Itu udah konsekuensi seperti itu. Jadi yang pihak yang sebelah sana juga sudah mengerti kalau dia tidak dukung dan ketahuan, berarti betul. Nah dan itu berlaku maksudnya gini,
namanya kan resiprokal. Jadi gini Bu, contoh yang kecil aja nih. Contoh kecil aja nih. Waktu itu kan Pak Dubes plat mobilnya kan CD. Iya. CD 01 kan. Nah, kita itu parkir Bu. Memang itu tempat parkir. Jadi di Iran itu sama kayak dengan di Eropa Bu. Jadi kita boleh parkir di pinggir jalan, tapi memang di bahu ya. Ada ininya lah. Bahu. Mungkin, sangat mungkin ini polisi ini anak baru lah nggak ngerti. Ya, dia kira ini mobil parkir sembarangan Bu. Dicopot lah itu plat sama dia. Copot nih. Kami dengan Pak Dubes dengan sopir lagi di dalam, lagi belanja nih di toko. Keluar hilang tuh. Yang panik sopir. Mr. Ambassador, sorry bla 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 bla. Udah santai. Nah, supirnya itu orang lokal. Lokal staff. Itu udah pasti. Ini udah santai. Pak Dubes Bu, santai aja, udah santai, nggak usah ribut. Biarin aja, Bapak ambil. Langsung Pak Dubes telepon Kapolri. Bapak, tolong sekarang juga copot platnya Dubes Iran di Jakarta. Karena itu tadi yang disebut dengan resiprokal, lo lakuin itu, gua lakuin itu. Dan Ibu, kebetulan Kapolri memerintahkan dong anak buahnya. Nah, kebetulan Kapolri itu waktu itu mantan anak buahnya beliau, anaknya Pak Dubes. Wah, dicari mau di jalan Bu, di stop, tak, kaget kan, dicopot. Kenapa copot? Kalau terus kata polisi, jangan ribut di sini, mau ribut langsung ke Kemlu. Karena polisi Anda mencopot nomor dubes kami di wah, heboh dong. Udah negara ini Mas. Kan negara Bu, udah. Itu yang udah akhirnya kita Pak Dubes langsung ke kantor nih Bu. Minta kepala fungsi koordinator fungsi politik. Di kita kan ada politik, ekonomi lengkap Bu. Nah, bikin berapa itu berita faksimili, kirim ke Jakarta, sampaikan ke Menlu, sampaikan ke Presiden bahwa Iran berani gak sama Indonesia gitu, melanggar bla 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 bla. Kirim Bu, nyampe surat itu, sampaikanlah ke dubes yang ada di sini. Jadi kita sampaikan ke Kemlunya Iran yang di sana, kita sampaikan ke dubesnya dia yang di sini, sampaikan. Heboh Bu. Heboh seheboh-hebohnya. Nah, akhirnya solusinya seru juga nih. Benar Bu, akhirnya cepat itu Bu. Itu dalam waktu 24 jam. Sehari Bu, 24 jam. Wah, cepat. Lapor. Jadi seolah-olah Iran ini benci lah. Kita ini mau ribut sama Iran ceritanya gitu. Tapi Pak Dubes santai, udah nggak lama Kapolrinya Bu itu kirim. Jadi gini, sebelum Kapolri kirim karangan bunga, jadi kayak apa ya, Kapoldanya Iran lah. Datang nih Bu Kapoldanya Tehran gitu ya. Kan mereka nggak boleh memasuki kan duta. Dia ke area kedutaan ke our resident, ke tempat tinggalnya Pak Dubes. Kami menyebutnya kan Wisma Duta. Nah, Wisma Duta kami kan gede Bu, itu 3.000 meter persegi. Gede banget. Nah, itu nggak boleh masuk itu mereka. Kan itu area kami Bu. Nah, itu izin ngebel apa nggak mau dibuka. Gitu. Terus hanya dia mau mengembalikan platnya doang. Aduh. Udah sampai mohon-mohon ngemis. Nah, sedangkan kan rumah Dubes selalu dijaga oleh polisi tetap di depan tuh. Nah, polisi itu kan mantau, nggak boleh sentuh, pokoknya nggak boleh masuk, hanya boleh ngebel gitu. Nah, akhirnya Pak Dubes kasihan. Terus kata Pak Dubes nyuruh adalah asisten asprinya lah. Asprinya di kau ya. Nyuruh orang yang berbahasa Persia. Udah ambil, kasihan gitu. Terus udah gitu diambil, terus dia mau masuk, terus kata Pak Dubes, kami nggak usah, makasih gitu. Itu Bu, habis itu Kapolrinya ngirim karangan bunga minta maaf, wah minta maaf kayak orang nyembah Bu. Ya karena kan negara kan gitu. Kalau nyembah minta maaf bahwa salah, bahwa ini anak baru, dia nggak tahu sendirinya, dia main copot aja, ini memang udah fatal lah intinya. Ini nyembah Bu, minta maaf gitu. Pak, itu bunga dikirim segala macam, minta maaf. Kapolrinya langsung tuh. Terus ya udah akhirnya kita memaafkan lah gitu ya, karena nggak enak kan Bu. Iran kan salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Nah, udah nih akhirnya kita bikin lagi berafak tuh Bu, berita faksimili itu, kirim lagi bahwa udah selesai. Akhirnya baru dikembalikan lagi plat nomor yang di sini. Gitu. Jadi itu sih, nah itulah
diplomasi politik. Jadi lu lakuin itu ke gue lakuin itu ke lu. Tapi kehebohan itu nggak bocor ya? Nggak bocor karena memang tapi hanya di tingkat internal. Jadi di Kemlu tahu jadi di Kemlu kita sama di Kemlunya Iran. Terus di kepolisian Indonesia sama kepolisian tahu. Terus sama di ke kantor katanya harus melapor ke presiden. Gitu bahwa ini ada kejadian gitu. Nah, akhirnya nggak berani lagi. Jadi kita parkir mana pun bebas karena kita sendiri di Indonesia kan membebaskan para duta besar itu Bu untuk nggak bayar tol. Iya, betul. Terus masuk ke Taman Mini, masuk Ancol nggak bayar, free. Kan kita bebaskan. Ada privilege lah. Asal dia CD ya, plat CD ya, gitu itu free Bu. Karena kita pun seperti itu di negara dia. Ya itu, nah itulah disebut dengan resiprokal itu. Gitu. Ada ilmu khusus nggak untuk yang baik itu karir maupun yang non karir? Ada sekolahnya Bu. Jadi Sekolah. sebelum kita berangkat ke luar negeri itu di Kemlu namanya Sesdilu, Sekolah Dinas Luar Negeri. Jadi apapun kita punya major yang udah kita sekolah nih udah Apapun. kuliah apapun mau S3 kayak saya biologis sama hukum. Jadi kalau memang once kita ditunjuk atau sudah dikasih surat tugas keluar misalnya, itu harus menjalani sekolah itu. Di diklat dulu. Diklat dulu. Di pusdiklatnya Kemlu yang di Patung Pemuda Senayan. Oke, di situ. Pas banget situ. Nah, situ kita dididik semua table manner, semua Bu, public speaking, anything. Itu dari sekolahnya Bu Min Uno biasanya. Min Uno ya. Duta Bangsa kalau misalnya nama sekolahnya beliau itu. Iya. Pokoknya yang ngajarin kita dari A sampai Z kan beliau yang megang presiden sampai semua pejabat negara itu beliau yang mendidik gitu. Sampai sekarang itu ya? Iya, table manner. Terus anything Bu, hal-hal kecil aja yang misalkan cara berpakaian, cara berpegang makanan, cara berbicara, cara menolak kalau kita nggak mau. Terus semarah apapun kita jangan menunjukkan langsung, itu nggak bisa. Gitu. Itu berapa lama? 3 bulan Bu. 3 bulan. 3 bulan. Gitu. Dan cukup. Sebenarnya sih nggak cukup. Bahkan sekarang diperpendek Bu, cuma sebulan. Oh gitu. Tapi berarti kan ada resiko bahwa yang dikirim ke sana karena gini, belum karena pasti. kan ada home staff tadi. Home staff ini kan mereka udah sehari-hari sekolahnya itu. Yang dari Kemlu ini Bu. Mereka kan home staff itu kan ada pegang politik, pegang ekonomi, pegang pensosbud penerangan sosial dan budaya, konsuler dan jadi protokol dan konsuler. Nah, itu mereka kan orang Kemlu yang sehari-harinya ya kerjanya itu. Jadi Pak Dubes nggak terlalu capek. Dan jadi, mereka punya basic itu. Basic itu. Wah, udah makanan sehari-harinya Bu. Jadi maksudnya ada apa-apa ya lu yang maju. Jadi Dubes itu kan presiden. Jadi beliau hanya maju kalau udah genting. Tapi kalau hal-hal biasa ya semua mereka, ini. Semuanya mereka ya para konsul. Gitu. Betul Bu. Korfung, koordinator fungsi. Jadi Korfung ekonomi, politik. Itu yang namanya atase gitu. Nah, kalau atase beda lagi ya? Beda nih, itu luar Kemlu. Atase itu tergantung Bu. Kenapa ada atase pertahanan di Iran? Dikarenakan itu tadi militernya. Kan Mesir menjadi koordinator atase pertahanan di Asia dan Afrika kalau nggak salah. Nah, itu Mesir ya? Mesir kan Afrika Utara. Karena dia Afrika Utara. Itu dia Bu. Gabung di dia. Karena nggak semua kedutaan itu ada atase pertahanannya. Tapi sekali lagi yang paling lengkap itu adalah Malaysia. Dia lengkap. Kenapa bisa Malaysia dari karena seluruh negara? Dari seluruh negara. Enggak hanya Malaysia sih yang lengkap, ada Malaysia, ada Arab Saudi. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Pertama WNI-nya banyak. Terbanyak kan WNI 6 juta, 7 juta, 10 jutaan Bu. Terbanyak kan. Saudi juga TKW. Terbanyak. TKI. Itu paling banyak Bu. Nah, karena banyak WNI, otomatis kan butuh perlindungan. Nah, terus perdagangan yang Malaysia wajar karena kan tingkat ekonomi kita banyaklah berhubungan secara ekonomi dengan Malaysia, makanya ada atase ekonominya. Betul. Ya, terus ada atase perdagangan, ada semua atase imigrasi. Semua atase itu ada di sana. Ada di kedutaan. Atase polisi, atase imigrasi, atase agama juga ada. Jadi berarti pemerintah atau Kemenlu lah ya sebenarnya itu memilih di mana banyak orang Indonesianya dan mereka akan memberikan satu fasilitas yang sama seperti di rumahnya sendiri atau tapi nanti tergantung nih Bu juga kan dari kementerian yang bersangkutan mau atau tidak mereka mengirim atasenya di sana.
gitu kan. Atasnya itu dari luar Kemlu. Dari luar Kemlu. Iya, kan dia gajinya pun berarti mereka bisa gajinya pun dari masing-masing kementerian. Iya, cuma mereka di bawah ini ya, secara strukturalnya di bawah Padubes. Tapi untuk koordinasi laporan nggak lewat Padubes langsung, mereka bisa langsung ke situ. Misalkan nih ada masalah apa langsung ke Kemhan ya monggo. Cuman Padubes harus tahu. Di sisi aja. Seperti gubernur lah ya, gubernur dengan menteri. Iya gitu. Seperti itu ya. I see, baru tahu sih. Berarti mereka mengirimkan kementerian lain itu atasye lah. Tanda kutip mereka mengirimkan atasye ke satu negara itu dengan melihat potensi juga. Ya, kalau misalnya potensinya nggak ada ya mereka nggak akan kirim buang-buang uang gitu ya. Masa costly atau ada kementerian ada kedutaan yang sama sekali nggak ada atasenya. Ada. Misalnya? Ada Bu, Suriname. Nggak ada. Tapi kan dari segi ekonomi misalnya semua gitu. Nggak ada. Jadi Suriname itu hanya murni KBRI saja. KBRI saja. Jadi nggak, maksudnya Dubes, terus Korpung Ekonomi, Korpung Politik, Korpung Pensosbud, Korpung Protokol udah, nggak ada lagi. Pokoknya nggak semua negara sih, bukan itu kan butuh biaya. Iya sih. Jadi kementerian juga punya budget tertentu untuk mengirimkan kalau terus nanti kan kita juga kan nggak hanya punya KBRI, ada KJRI namanya. Kan kalau KBRI itu hanya boleh di ibu kota negara. Betul. Hanya boleh di ibu kota, nggak boleh manapun, hanya satu. Kalau KJRI bisa banyak Bu. KJRI itu yang penting banyak WNI-nya di situ tuh. Makanya contoh di Amerika tuh banyak KJRI Bu. Iya. KJRI di Houston, di mana-mana deh KJRI tugasnya, kita. New York. Tugasnya apa? Tetap ke KBRI. Jadi lebih sama kayak sini. Kedutaan Amerika kan ada di Jakarta. Tapi konsulat Amerikanya lagi ada juga di Surabaya sama di Bali. Betul. Karena banyak yang di Surabaya banyak, di Bali juga banyak. Itu berarti di Medan juga ada Amerika tuh. Iya, di Medan juga ada. Tapi kayaknya udah nggak ada ya. Masih ada ya? Masih ada. Konsulatnya berarti dia. Kalau konsulat seperti misalnya KJRI gitu ya. Berarti dia ada di satu tempat, di satu kota. Yang penting banyak WNI-nya. Yang penting banyak WNI. Jadi dia sebenarnya perpanjangan tangan dari KBRI. Betul. Jadi dia melapornya ke KBRI, ke Padubes. Untuk membantu Padubes. warga kita. Betul. Membantu warga kita sendiri ya tentunya membantu Pak Dubes untuk benar-benar memonitor daerah tersebut ya. Betul. Contoh di Australia kita kan punya KBRI di Canberra, tapi kita punya KJRI juga, ada di Sydney, ada di macam-macam deh pokoknya. Gitu. Jadi tapi tugasnya sama aja. Sama Bu. Sama KBRI. Jadi semua KJRI itu perpanjangan tangan dari KBRI. Jadi semua dia punya departemen lah atau divisi-divisi itu ada semua di KJRI. Betul. Jadi KBRI, KJRI. Nah ada PTRI namanya. PTRI itu adalah Perwakilan Tetap Republik Indonesia. PTRI itu hanya ada di negara yang ada PBB-nya. Contoh PTRI New York, karena kan UN headquarter-nya di sana. Sekretariat PBB kan di New York. Maka kita ada PTRI di situ. Terus ada di Jenewa, karena kan PBB masalah HAM kan di Swiss, di Jenewa. Jadi tidak banyak dong PTRI ini. Nggak banyak. Terus ada di Wina, Austria. Di Austria. Karena itu ngurusi masalah apa lupa ya, masalah ekonomi tapi ya benar Bu. Ekonomi. Iya benar. Wina itu kalau salah. apa tuh? Pokoknya WFO, pokoknya tentang banyak Bu, banyak banget itu. Ada perminyakan di situ, terus apa perburuan lah, apa semua di situ. Jadi nggak banyak PTRI. Nah, udah 3 nih. Iya. Ada lagi yang namanya jadi KBRI, KJRI, PTRI sama konsul kehormatan. Apa itu? Bener loh, ini kita mesti belajar banget. Konsul kehormatan itu jadi negara lain sudah membuka kedutaannya di Indonesia, tapi kita belum membuka di sana. Kedutaan kita di sana. Contoh di Nepal. Kita kan Dubes kita Bangladesh merangkap Nepal. Oke, Bangladesh merangkap Nepal. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Republik Bangladesh dan Nepal. Ya. Nah, tapi Nepal kan udah buka kedutaan di Jakarta, Bu. Iya. Nah, akhirnya kita menggunakan namanya konsul kehormatan. Konsul kehormatan itu adalah orang asli sana, tapi menjadi konsul kehormatan, jadi kayak dubes lah, gitu. Tapi jadi dia kita hanya menunjuk warga
lokal warga Betul. setempat untuk Betul. menjadi representatif. Bukan warga tapi harus pejabat memang, pejabat Kemlunya. Pejabat Kemlu Nepal untuk menjadi representatifnya duta besar kuasa penuh ini. Ya, betul. Istimewa ini. Di sana. Jadi ada di Nepal sama Palestina. Kan Palestina ada kedutaan di sini. Palestina nggak ada. Nah, kita kan nggak punya kedutaan di Palestina. Banyak Palestina, Israel. kan kita nggak punya hubungan diplomatik. Okay. Nah, terus siapa lagi? Pokoknya yang udah buka, Turkmenistan kan udah buka di sini kedutaannya, tapi kita belum buka di sana. Kita namanya punya. Kita kan merangkap. Jadi duta besar luar biasa dan fokus penuh untuk Republik Islam Iran merangkap Republik Turkmenistan. Tapi kantornya, dubesnya di Iran. Banyak Bu, banyak Bu. Contoh nih ya Bu ya. Negara-negara Eropa itu banyak yang belum buka kedutaan di Timor Leste. Ya. Nah, makanya mereka merangkap nih Bu, contoh nih yang real aja, yang kecil aja. Malaysia sama Thailand deh. Ibu sering lihat deh kalau di kedutaannya. Jadi kedutaan besar kerajaan Malaysia merangkap untuk Indonesia merangkap Timor Leste dan wakil tetap Malaysia untuk ASEAN. Kan ASEAN ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Otomatis negara-negara itu harus mengirimkan perwakilannya di sini. Kan ASEAN itu sama kayak PBB gitu loh. Kan sekretariatnya di Jakarta. Otomatis 11 negara ASEAN wajib tuh mengirim wakilnya. Sama kita punya negara mitra Bu. Nah, itu sudah ada 44 negara mitra ASEAN. Makanya kantor ASEAN tuh diperlebar banget kan, diperluas banget. Iya, besar nih. Gede kan bekas wali kota itu kan diambil kan jadi di belakang. Di belakang di samping ya. Langsung nyambung tuh Bu. Langsung mepet sama Mabes Polri. Iya, di sini. Deket. Samping ini deket. Gitu. Jadi makanya karena ASEAN dulu kan cuma berenam dulu, nambah ber-8, nambah 10 terus 11. Nah, karena perwakilannya di sini, kita harus punya mitra. Nah, ada 44 negara mitra. Nah, itulah mereka mau mengirimkan wakil tetapnya di sini. Nah, kan kalau KBRI dipimpin oleh dubes, duta besar. Kalau KJRI dipimpin oleh konjen. Kalau PTRI dipimpin dengan watapri, wakil tetap. Terus kalau konsul kehormatan ini konsul kehormatan. Oke. Gila ya, saya terus terang sih, saya tahu sampai KJRI aja, bawahnya lagi nggak ngerti. Ada batas-batas misalnya seperti umur atau kan jabatan politik. Yes, Bebas Bu. Bahkan kita nih dubesnya saat itu ya tahun 2015 apa 13 sampai 15 ya. Dubes Swedianya umurnya berapa coba Bu? Coba aja Bu kira-kira 27 tahun, cewek lagi. Dubes Swedia untuk Indonesia. Dubes Swedia untuk Indonesia 27 tahun. Cewek lagi. Jadi nggak ada batas-batas. Itu kan politik. Negara kita pun nggak ada batas. Bebas Bu. Bebas. Siapa aja kirim. Siapa aja. Batas atas. Nggak ada. Masa tua gitu. Ada. Oh, ini menarik juga karena apa? Tidak semua orang tahu. Misalnya saya juga traveling gitu ya. Kalau ada apa, saya juga kerja juga di sana gitu. Kalau ada apa-apa kedutaan besar. Betul, gitu. wajib karena ke KBRI. Harus Bu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai kayak pengen nangis gitu. Betul. Kan KBRI atau kantor perwakilan itu tugasnya adalah melindungi WNI. Wajib mutlak hukumnya. Kan yang paling utama yang ditegaskan atau di state oleh presiden ataupun oleh Menlu yang pertama banget adalah perlindungan WNI di luar negeri. Jadi gini, siapapun dia selama WNI butuh apapun KBRI, KJRI, PTRI itu 24 hours harus buka kantor kalau ada orang datang. Contoh, ada orang mau dibunuh oleh suaminya misalkan. KDRT lah. Harus wajib hukumnya dulu ke KBRI dulu. Jangan dulu ke kepolisian, bahaya. Harus ke KBRI dulu. Harus ke KBRI, ketok gedor, harus masuk, lindungi. Kalau kita udah di KBRI kan haram hukumnya. Kan haram siapapun nggak boleh sentuh. Karena itu kan negara. Itu teritori Indonesia. Harus gitu Bu. Nah, KBRI wajib hukumnya untuk melindungi ini. Misal apakah dia butuh lawyer nanti, terus makannya udah pasti Bu, makannya ditanggung, tinggal dan lain-lainnya pasti wajib. Terus bahkan mohon maaf, misalkan nih meninggal dunia gitu, kalau dia nggak mampu untuk memulangkan oleh keluarganya, maka negara wajib memulangkan, gitu. Karena itu anggaran ada memang disediakan oleh negara untuk perlindungan warga negara Indonesia itu. Nah jadi
Kalau masuk hukum, ranah hukum misalnya, Semua ditanggung. lawyernya itu juga semua negara pokoknya semua. betul-betul bertanggung jawab. Saya contoh real nih Bu ya. Ada kurang lebih 13 ABK kita bekerja di kapal Korea. Tapi mereka ownernya adalah Arab saat itu, Arab Saudi. Nah, tapi saat itu mereka ditahan di namanya itu di bukan itu di Iran memang. Daerah perminyakan di Iran tuh, nah terus pertambangan situ minyaknya dia situ di Iran itu. Nah, Bandar Abbas, nah di situ ditahan karena dianggap mereka belum membayar sesuatu lah intinya. Tapi kan ada WNI di situ. Nah WNI ini kan nggak tahu Bu, 13 kita datang ke sana selamatkan. Pertama kita selamatkan dan karena dia WNI dan dia nggak tahu kalau itu ada hubungannya dengan si owner nggak bayar nggak apa tuh kita nggak tahu. Yang penting kita tahunya ini dia WNI bekerja untuk bendera Korea saat itu, Korea Selatan. Kita selamatkan Bu, kita lindungi, kita carikan penampungan. Karena kan kalau di KBRI nggak muat, kan kecil KBRI kita Bu sana. Akhirnya kita cari penampungan, kita bayar tuh Bu full sampai dia tuh, terus kita bayar lawyer. Kita minta perusahaan itu untuk memulangkan orang ini, tanggung tiketnya A sampai Z, sama kasih dia punya gaji yang ditunda itu. Nah, akhirnya alhamdulillah Bu, mereka dibayar gajinya, ditanggung tiketnya segala macam. Nah, itu fungsi kita. Terus ada lagi nih Bu, dia kasus narkoba harus dihukum mati Bu, cewek. Hukum mati, udah divonis hukum mati. Mau nggak mau kita pakai lawyer dong Bu. Nah, betul. Kita pakai lawyer, ya kita berdiplomasi, akhirnya diturunkan jadi hukuman seumur hidup. Dah, diplomasi lah ya, nego 20 tahun. Terus itu Bu, tapi kita nggak gampang Bu, kita harus mendekati lagi nih di luar nih. Betul. Mereka, lobbying lah. Lobby di belakang gitu, kita lobby. Terus terakhir nih Bu, dibebaskan, tapi kamu juga bebaskan dong warga Iran yang ada di sini yang ditahan. Berapa banding berapa nih gitu. Sekian banding sekian. Oh, kita pelajari lagi nih Bu, kalau membebaskan satu perempuan ini, kita bebaskan sekian orang Iran ini, apa keuntungannya bagi Indonesia, apa ruginya? Betul. Terus apa untung bagi Iran, apa ruginya? Gitu. Akhirnya udah nego, oke. Tapi kita nggak membebaskan seperti yang permintaan mereka. Jadi kita kompromi lah. Si perempuan ini akhirnya bersyukur Bu, dia dibebasin dari hukuman mati Bu. Iran tuh kalau mati benar mati Bu. Ini yang NTB juga bukan? Enggak, ini Bali. Bali ya? Bali. Nah akhirnya diselamatkan dan dia tuh pintar berbahasa Persia Bu. Nah kita didik tuh Bu, kita tampung dia perempuan sendiri, tampung dong di KBRI harusnya, di KBRI lah Bu, dikasih makan, dibeliin pakaian, kita tanggung semua tuh Bu. Nah, dan kita ajarin maksudnya, nanti kamu kan udah bersyukur nih bebas dari hukuman mati, bikin sesuatu yang membanggakan minimal buat keluarga kamu, minimal buat masyarakat kamu sekitar, syukur-syukur buat bangsa ini, gitu. Udah, akhirnya nggak Bu sekarang dia jadi manajer dan dia buka apa sih namanya ini, buka travel di Bali khusus Iran Indonesia. Oh my goodness. Nah dia jadi untuk membuktikan lah, maksudnya ucapan terima kasih dia lah gitu. Nah itu kan butuh diplomasi. Nah, jadi makanya orang tuh harus lari ke KBRI, apapun kasusnya wajib dulu ke KBRI untuk perlindungan. Ini kenapa nggak saya tidak bilang tidak disosialisasikan. Kenapa kurang sekali disosialisasikan? Karena kasus-kasusnya kita terutama TKI misalnya gitu kan ya, di daerah-daerah yang tadi kita sebutkan itu kan banyak banget. Dan kalau disosialisasikan tentunya kan orang kita nih udah tahu lari pertama kali ke rumah kita dulu gitu loh. Sosialisasinya dari mana? Udah, Bu. Jadi kemana? Justru apa ini Kemlu sekarang itu sudah bekerjasama dengan banyak Bu, dengan Kementerian Kominfo, dengan Kementerian Transmigrasi, banyak Bu, pokoknya banyak. Jadi gini Bu, coba Ibu cek sekarang, setiap kita nyampe di luar negeri, cek HP langsung bilang welcome. Iya, langsung Bu keluar ada SMS atau WA. Selamat datang di negara ini. Anda terhubung dengan ini. Apabila Anda mengalami ini silakan semua KBRI ini nomor kontak. Langsung sekarang. Ada. Langsung. Betul ada. Jadi ada Ibu nyalain HP langsung ada keluar. Pasti keluar. itu.